Jat Miko. Bila kita memberitahu orang lain, teman dekat juga, dengan kebaikan, tapi orang itu bukannya menerima baik, tapi malah emosional dan marah. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara menghadapi orang itu? Ya, pertanyaannya bagus karena itu pertanyaan yang umum ya. Kita sering menasihatin orang dengan kebaikan tapi sering salah paham ya. Nah, cara mengambil tadi supaya kita berada di dalam kursinya Allah itu semua orang begitu. Semua orang, Pak Rizal, Pak Jatmiko, Pak Kito, Bu Ika, saya itu tidak ada seorang pun yang ingin dikasih nasihat. Lu terima? Ayo. Betul enggak? Semua Pak, termasuk Pak Jatmiko. Tompo dulu, naik dulu. Cara berpikirnya begitu. Kenapa Pak Ika itu fitrah yang sudah ditanamkan pada seorang. Itulah sebabnya kalau kita nasihatin anak kan berontak, karena memang dia merasa bisa kan, padahal dia gak iso. Betul nggak? Nah, karena itu fitrahnya, apalagi anak laki. Daya berontaknya tinggi. Contohnya siapa? Saya sejak kecil paling sulit dikasih nasihat bapak itu. Karena apa? Saya merasa bisa sendiri. Ya, walaupun kejerumus-jerumus. Paham ya? Itu dipegang dulu. Ya, itu tadi. Nah, kalau itu sudah pegang, maka pada saat ada orang berontak, Bapak tidak mangkrah. Bapak tidak mangkel. Ya, karena itu adalah fitrahnya dia. Loh, kan sudah naik lain. Oh iya, fitrahnya dia. Jadi sering memberi nasihat, datang ke rumah sakit, ada ibu-ibu sakit, nasihatin oleh dia, Bu sabar, harus gini, gitu. Malah marah orangnya itu. Jadi ngomong, gimana Pak Ika seperti ini? Yang salah bukan orang yang sakit, yang salah Anda. Orang sakit itu bukan minta nasihat, minta sembuh. Pastinya salah ya Pak? Ya, tadi menempatkannya. Sama di rumah sakit Islam ini, RSI, hanya punya Unisma ini ya, itu tadi. Itu ada kadang-kadang ke kamar-kamar ustadz itu, datang mendoakan dan sebagainya. Ini kalau saya tendang itu, ya, mau mendoakan kan baik, salah. Orang sakit itu minta yang diharapkan siapa? Kalau yang datang dokter, bukan ustadz. Iyalah, kok gara beresek. Doa itu bisa menyembuhkan orang, Pak. Doa itu mau pakai bahasa Arab hataman 100 kali nggak bisa menyembuhkan, karena bakteri itu sembuhnya matinya oleh antibiotika. Nggak sama air putih ya Pak ya? Semua nggak bisa. Kenapa? Rumusnya ilahi seperti itu. Apalagi tutulan Al-Quran gini-gini ya, umat itu namanya bermain-main dengan keagamaan. Infak ya Pak. Iya. Terus gimana Pak Ika caranya saya? Itu dipegang dulu. Ya, jangan pernah ingin menasihatin orang, karena kita pun tidak ingin dinasihatin orang. Seperti orang sakit itu tadi. Berarti kalau yang di kantor dibaca ya Pak, kayak gitu Pak.
begini, Bapak, kita ingin di dalam hidup itu bukan nasihat, Pak, tapi percontohan. Itu dicontoh, kasih contoh, karena nanti bakatnya dia. Kalau dia memang itu punya bakat, punya kepekaan tadi menjadi orang-orang pilihan ilahi, dia akan tanya, loh itu gimana caranya? Dia akan ngejar, paham ya? Itu. Oh iya, sudah biarkan. Apalagi orang tua-tua ini nasihati, wis tua. Mau nasihatin apa lagi? Sudah bisa Pak Jatmiko. Ya, setua kita ini sudah bukan menasihati. Saya kan di dalamnya, saya bukan mengajari Anda, tapi saya berbagi. Ya, itu saja. Karena saya pun tidak kenal siapa yang di sana itu. Bahwa saya sudah bisa berbagi, yang untung saya sudah bisa membagi. Gitu loh, Pak Jatmiko. Iya. Jadi kalau dia marah, iya, betul itu. Pak, Iya. tadi saya menangis itu ada bacaan yang ayat 20 itu tadi loh. Apa kalau apa? Yang Menangis, Pak. ayat 20. Iya. Sampai menangis itu karena saya kan baru-baru aja ikut-ikut ngaji itu. Ya sudah, yang lewat-lewat sekarang. Bu, jangan nangisan. Kalau ikut kajian saya tidak nangisan. Sudah, jangan ikut. Nanti setan masuk. Setan itu masuk dengan dua jalan. Satu, membuat kesedihan. Itu yang kedua dengan ancaman. Hati-hati. Ya, karena Qurannya begitu. Apabila kamu beriman terhadap Allah dan tetap istiqomah, maka tidak ada kesedihan dan rasa takut. Kunci itu. Maka bergembira, Bu. Ya, bergembira. Apa tidak boleh Pak Ika nangis? Boleh, tapi yang tidak boleh itu nangisan. Iya, bergembira. Kita itu di bumi ini loh disuruh bergembira, bukan untuk bersusah payah. Kenapa tadi? Sudah aku tetapkan. Ada orang yang miskin, ada orang kaya, paham ya? Sudah memang ditetapkan. Tapi kalau sampai kepada hakikat, itu tidak ada bedanya. Semuanya benar dan baik karena itu Allah yang menentukan. Maka yang kita lihat itu rasa syukur. Kita tidak pernah iri dengan orang yang kayanya setengah mati. Ya, ya tadi kayak siapa? Ketua Pertamina, Tom Lembong dan sebagainya. Apa mau kita digeret-geret seperti itu? Ya Pak Jatmiko? Oh, Ibu. Mulai sekarang saya tidak akan pernah memberikan nasihatin orang karena saya pun tidak mau dinasihatin. Karena saya tadi punya prinsip gini, Pak. Kita tuh ingin berbuat baik dengan ya menyampaikan sama menasihati beda tipis agar dia tahu kesalahannya, tahu kekeliruannya. Tapi sebaliknya, ya seperti dengan Pak Ika tadi, ada prinsipnya orang itu tak mau dinasihati. Iya, sudah pegang itu. Bapak sudah naik ke atas. Sehingga Bapak tidak begitu. Bagaimana terus Pak Ika, saya ingin berbuat baik dengan bawa pada dia oleh-oleh. Pak, saya ada sedikit jajan. Itu berbuat baik. Itu yang terekam. Kalau nasihat Bapak tidak terekam. Karena hanya di mulut. Tadi kan amalan soleh. Amal itu berarti diperbuat. Ini ngerti tak? Ngomong tua-tua ini. Iya, Loh, ke anak gimana? Kalau ke anak memang itu tanggung jawab kita ya. Lain. Apalagi ke orang. Tapi pegang prinsip itu. Kayak Pak Ika. Ya aku seneng kalau gini nih. Jadi itu. Misalkan menambahkan Pak Jatmiko tadi ya. Kan ada hadis yang keterangannya itu sampaikan walau
pun satu ayat. Ya. Nah, itu kita juga ingin menyampaikan walaupun tidak mengajari atau sebagai guru lah. Ya, ini katakan bagaimana ini dengan ada perkataan baliuani wala ayat, ya. Bagaimana kita harus menyampaikan? Menyampaikan itu dalam bentuk perbuatan. Contoh. Tadi menyampaikan dalam bentuk, nah ini menyampaikan bukan dalam bentuk perkataan. Iya, menyampaikannya itu. Ini contoh ya Pak. Iya, Seperti gini. seperti itu disampaikan. Itu yang tercatat, Bu. Bukan nyampe ke Ya, ayat Pak ya. ini makanya korban-korban tadi, makanya saya bilang belajar hadis, belajar Quran. Ya kayak begitu, sepotong-sepotong, nggak ngerti yang dimaksud oleh Rasul. Rasul itu tadi selalu dengan perbuatan. Jangankan bapak-bapak atau ibu-ibu, Nabi itu ini di dalam sebuah riwayat pada waktu mau namanya umroh pertama kali itu, ya nggak boleh masuk itu tadi, disuruh pulang lagi, perjanjian Hudaybiyah itu, ya kayak begitu tuh. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ya sudah, kita sekarang nyukur rambut kepada sahabat, semuanya digundul, diam semua sahabat dalam bentuk perkataan. Nabi jengkel, manusia kan, yang jengkel itu manusianya. Masuk ke tendanya itu, ngomong ke istrinya, kenapa orang-orang, aku ini Nabi katanya. Halo, mereka tidak mau mendengarkan perkataanku. Terus katanya istrinya, nggak begitu Rasulullah, Anda cukur sekarang, Anda keluar, nanti kan mereka ikut. Coba baik. Nabi dinasihati istrinya. Kenapa begitu? Karena antara emosi dan kenabiannya menyatu, ya. Emosinya harus hilang. Dengan cara apa? Memberikan contoh. Oh gitu. Ya sudah, keluar. Enggak, kata omong dia keluar gitu. Gondol semua. Bisa diikuti, Bu. Itu namanya baliuani wala ayat. Sudah bisa dipegang. Wah, enak ini. Karena itu yang akan tercatat di langit. Ya. Iya, memang begini. Oh, tadi kan untuk orang tua-tua ya. Saya masih muda. Lebih gawat dari Pak Jatmiko. Wah, karena apa? Aku ngajinya nang Pak Majid. Wah, itu ngajinya ngaji syariat. Gak bener awakmu itu. Gitu. Yang terjadi apa? Perdebatan. Konflik ya Pak. Permusuhan. Halo, kan benar? Ya, sungguhan. Itu masih muda. Sudah lewat. Ya, tapi sudah tua ini ngapain? Ya, kita lepaskan. Kenapa kita tidak mengunduh satu sifat Tuhan, yaitu Rahman Rahim Allah. Kalau ingin semua itu benar, lo gampang oleh Allah, dijadikan saja kayak malaikat semua. Beres kan? Ya. Kenapa ada yang seperti begitu? Seperti itu. Ya itu takdirnya. Kamu milih yang mana? Pilihan pada Anda. Enak kan? Nah, saya sudah masa tua ini. Bagaimana? Saya mencoba diri saya ini memegang Rahman Rahim Allah itu dengan melihat bagi segala sesuatu yang di dalam alam itu semuanya baik dan benar. Sungguhan. Pak, musim hujan itu benar kan? Hujan itu benar. Panas. Kalau sekarang itu kita bicarain tata hujan, itu baik nggak? Baik. Nggak baik. Ya, pasti orang katakan tidak baik Pak, karena itu salah. Kalau sekarang itu tahu-tahu hujan, itu baik dan benar. Yang salah kita. Kenapa hujan kok tidak bernaung? Ya, jadi kita tidak menuduh kepada kodok kodarnya ilah enak Pak. Ini berat Pak.
Tapi kalau bisa seperti itu, insya Allah itu nanti Anda akan bisa paham, kasih pemahaman. Itu namanya, bahasa Jawanya, apa itu Bu? Legowo itu, sareh atau sereh? Sareh. Sareh. Kalau Ibu, Bapak, Anda semua sudah sareh, ya, sudah sareh, melihat, oh sareh, ya wis. Nah, akhirnya bisa. Bukan, kalau sudah sare bisa seleh. Kalau kita katakan deleh, delen, selen, itu yang dinamakan kalau sudah dideleh, itu berarti sudah tawakal Allah ya sudah, memang sudah nasib itu, ya selen. Jadi bukan pikul. Kalau sudah begitu semeleh. Kalau sudah kita semeleh, Bu, ditendang dan masa bodoh. Memang ini ilmu kejiwaan, ya. Nanti kita dicaci orang, ya, dan ada enak. Kalau masih muda caci orang balik, Pak. Nah, kan mau tarung berapa jurus kan gitu. Kalau sudah tua dan sudah selesai kamu, saya sudah selesai, sudah puas. Ya sudah puas, alhamdulillah. Saya bisa memuaskan orang. Loh kan enak. Lepas itu lah ya. Iya. Kalau tidak percaya, orang itu nanti tidak bisa tidur, Pak. Itu pukulan tai chi. Black. Kan berat ya. Ya itu sifatnya ilahi. Sentuh. Tadi Ghafuru Rahim. Tak kasih hidup di bumi. Tak kasih napas. Tak kasih makan. Ya, tak kasih Rahman Rahim gitu. Kok kamu menentang pada ketetapanku? Kan tidak langsung dihukum oleh Allah. Paham ya? Aku tunggu di situ. Loh kan enak ini. Ini mengkaji namanya. Dia wis tekan ini. Nggak ada yang namanya suami istri itu rame. Ya, nggak ada. Nggak ada yang cekcok. Iya. Ya tadi itu saya yang ngomong tadi, ada orang ibu-ibu selalu ngejar saya ke sana. Masya Allah, di kantor dulu itu musuh saya pertama itu. Lalu, ya. Beda keyakinan, beda ras, ya, dia merasa hebat dan sebagainya, walaupun di bawah saya 1 tahun, tapi memandang saya itu, ya, tapi sekarang di dalam masa tuanya justru ingin bergentayut ke saya. Bingung saya, gimana menghindarinya. Dia kalau dia datang ke sini, Pak Ika, tahu-tahu Pak, karena rumah saya ini jauh Pak, di luar kota, boleh nggak saya nginep di rumah Bapak? Mau apa saya? Kamarnya kan banyak kosong Pak, mau apa saya? Mari ngono, ya sudah boleh. Tahu-tahu mati di sini, gimana? Kesukuan Bapak ini. Saya dalam kehidupan dikasih firasat-firasat seperti itu. Ada mbok-mbok suka mijat saya, ya, gitu. Iya, makanya sudah pada suatu waktu bilang ke Bu Ika, Ma, kalau dia datang kasih uang saja, suruh pulang. Ya, kenapa? Saya takut pada saat mijat jeblak ke saya. Lalu bukan fitnahnya, urusannya itu. Namanya mbok-mbok, omae ndendi sapa wong iki. Halo. Betul, ada Bu Ika datang dikasih. Enggak, saya ini hanya ingin mijat. Enggak, ya wis mbok, dan enggak coba. Betul, 2 minggu kemudian mati. Dengan ke anak saya ini tidak mau uangnya minta nggak pijat. Ya. Saya Pak. Iya. Ada kayak begitu. Ada pertanyaan Pak Budi, apa yang dimaksud dengan mengambil makna daripada ujian? Ya. Tadi kan
Segala sesuatu di alam ini semuanya baik dan benar. Paham ya? Satu contoh, misalnya orang kesulitan dalam hidup, di dalam masalah rezeki ya. Nah, seakan-akan Tuhan itu pilih kasih. Ya. Siapa tahu dengan kesulitan itu justru itu kasih sayangnya Allah. Paham ya? Itu tadi. Karena begini, tadi Quran disebutkan, orang yang masih berlomba-lomba dengan materi, itu di dalam hidup dunia ya itu, padahal tidak akan dibawa mati, itu so pasti. Itu Qurannya begitu. Akan mendapatkan adab Tuhan. Kenapa adab Tuhan? Karena sudah mau mati kok masih nyandoli dunia. Yang kedua, dia harus mempertahankan yang sudah dia kumpulkan itu, dipertanggungjawabkan di depan Allahnya. Berat itu. Paham ya? Jadi kalau ada orang kemudian sulit di dalam rezeki, itu pemeliharaannya Allah. Tadi dia masih hidup. Dan orang ini kalau tahu tentang hakikat, dia akan bersyukur. Kenapa? Pada saat di padang mahsyar kita dikumpulkan, ya, yang akan dipanggil pertama adalah orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Paham ya? Berdiri mereka yang di dunianya sudah tidak memiliki, mereka akan melangkahi kepala-kepalanya, kepalanya presiden, kepalanya raja, ya. Karena untuk menunggu itu berabad-abad satu persatu. Sampai kayak begitu, ringan. Ya, apa yang mau ditanya? Di dunia tidak ada yang digandolin. Sedangkan aku mengimani engkau. Engkaulah kekayaanku. Engkaulah harapanku. Dengan memiliki engkau sebagai kekayaan, maka yang lain itu adalah merupakan kemiskinan bagi diriku. Enak. Loh, itu namanya ambil hikmah daripada mereka yang kesulitan. Hikmah dari mereka yang mungkin punya penyakit nanti. Kalau dia penyakitnya memang sakit, ya, nggak enak tadi. Kalau diambil hikmahnya, khususnya tadi penyakit keturunan dan sebagainya. Ya itu pemberian Allah. Sebelum aku buat, sudah dimasukkan lewat gen DNA. Ada faktor penyakit itu masuk ke kamu. Ya, kalau itu kemudian diterima sebagai takdir ilahi, meminta kekuatan seperti itu. Dan itu menjadi akhir hayatnya, itu tanpa proses lagi orang itu. Aku tidak peduli lagi orang itu berbuat apa, karena dia ridho dengan apa yang aku berikan. Aku ridho terhadapnya, ya, dan dia ridho terhadap apa yang aku berikan. Itu kan enak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.